Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bilvana Kepwiri dengan NIM K00251127 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem sirkulatoria dan juga tentang anatomi respiratorius superior. Untuk yang pertama yaitu anatomi sistem sirkulatoria. Pada laporan pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki dengan usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Lalu pertanyaannya yaitu jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Yang pertama yaitu ada fetal circulation. Jadi fetal circulation itu dimulai dari plasenta. Nanti dari plasenta ini akan masuk ke vena umbilicalis yang dengan kayak O2, lalu masuk ke ductus venosus. Di ductus venosus nanti akan masuk ke vena porta hepatica. Ini vena porta hepatica lalu langsung masuk ke vena cava inferior. Setelah masuk dari vena cava inferior lalu masuk ke atrium dextra dengan melalui foramen ovale, yaitu sepertiga ke ventriculus cordis dexter mengalirkan darah ke pulmonal. Lalu masuk ke atrium sinistra, lalu ke ventriculus cordis sinister, lalu masuk ke aorta, ke sistemik ke seluruh tubuh, kembali ke cor melalui vena cava superior et inferior. Lalu masuk ke atrium dextra, lalu ke ventriculus cordis dexter, sebelum masuk eh, sebelum masuk pulmonal, masuk dulu ke ductus arteriosus dengan kayak CO2. Lalu masuk ke aorta descendens, lalu ke arteri iliaca communis, lalu masuk ke arteri umbilicalis dan kembali lagi ke placenta. Selanjutnya yaitu gangguan penutupan struktur fetal. Jadi pada struktur fetal ini ada ductus arteriosus yang nanti dia akan menjadi ligamentum arteriosum. Lalu ada juga foramen oval yang nanti akan berubah menjadi fossa ovalis, lalu ada ductus venosus yang akan berubah menjadi ligamentum venosum, lalu umbilical vein atau vena umbilicalis nanti menjadi ligamentum teres, lalu ada umbilical arteries itu nanti akan menjadi medial umbilical ligaments. Nah, ketika eh, bayi lahir dan struktur-struktur yang pada fetal ini tidak berubah, maka akan terjadi gangguan. Yang pertama ada paten ductus arteriosus, jadi di mana gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Lalu ada juga yang namanya paten foramen oval, yaitu merupakan kondisi di mana gagalnya perkembangan foramen oval menjadi fossa ovalis. Selanjutnya yaitu vaskularisasi arteri jantung. Jadi pada arteri jantung ini diawali dari ascending aorta ascendens, lalu dia akan bercabang menjadi right coronary artery atau arteri koronaria yang dextra dan juga sinistra. Lalu yang untuk yang dextra atau yang kanan nanti dia akan bercabang ke posterior interventricular branch, yaitu letaknya di sini di belakang dari jantungnya, lalu ke marginal branch. Marginal branch ada di sini. Selanjutnya untuk yang left coronary artery atau yang bagian sinistra atau kiri, dia akan bercabang menjadi anterior interventricular branch dan juga circumflex branch. Untuk yang anterior interventricular, itu dia akan ke depan, seperti gambar yang di sini. Lalu untuk yang circumflex, dia akan di sini. Nah, untuk yang arteri koronaria dextra itu akan memiliki cabang-cabang lagi yaitu ramus coni arteriosi, ramus nodi sinuatrialis, lalu ada ramus marginalis dexter yang sudah ada di gambar sebelumnya, ada ramus interventricularis posterior, lalu ada ramus nodi atrioventricularis, lalu ada ramus posterolaterales dexter. Lalu untuk yang arteri koronaria sinistra itu dia cabangnya ada ramus interventricularis anterior, lalu ada rami interventricularis septalis anteriores, terus ada ramus circumflexus, lalu ada ramus marginalis sinister, lalu ada ramus lateralis atau diagonalis, lalu ada ramus posterior ventriculis sinistri.
Nah, em, kalau dari aorta ascendens nanti kan akan masuk ke arcus aorta. Nah, di arcus aorta ini akan bercabang lagi ke brachiocephalika, trunkus brachiocefalik, lalu ada ke left common carotid, terus lalu ke left subclavian atau subclavia bagian kiri. Nah, untuk yang subclavia bagian kiri nanti akan bercabang lagi ke left vertebra, left axillary, terus nanti kalau yang left common carotid itu nanti bercabang lagi menjadi left internal carotid, lalu left external carotid. Kalau yang trunkus brachiocephalicus nanti akan bercabang jadi right subclavian dan right common carotid. Dan percabangan seterusnya sampai di sini. Right posterocerebral, left posterocerebral, dan juga right proper palmar digital. Lalu untuk yang bagian venanya, dia dari superior vena cava atau vena cava superior, nanti dia, oh sorry, kalau vena, dia jadi right dorsal digital, dan juga right proper palmar digital, nanti akan berlanjut ke right dorsal metacarpal, right common palmar digital, dan right superficial palmar venous ar- arcus, terus nanti right ulnar, terus dari yang right palmar metacarpal, nanti berlanjut ke right deep palmar venous arch, nanti lanjut ke right radial, dan nanti akan masuk ke right brachial. Lalu dari right palmar digital nanti masuk ke right palmar venous plexus, nanti masuk ke right median antebrachial, nanti masuk ke right median subital atau dan juga ke right basilic. Nanti kalau yang untuk right dorsal digital nanti masuk ke right dorsal metacarpal, ke right dorsal venous network of the hand atau dorsal venous arch, nanti masuk ke right accessory cephalic, nanti selain itu masuk ke right cephalic juga dan juga right basilic. Dan seterusnya sampai ke superior vena cava atau ke vena cava superior. Selanjutnya, untuk bagian anatomi respiratorius superior, untuk laporan yang kedua, skenario yaitu saat musim hujan, Budi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Lalu, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainasi masing-masing sinus. Dan juga jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Yang pertama, jadi sinus paranasal ini letaknya ada di sini, yang warna oranye, region warna oranye ini. Jadi sinus maksilaris itu adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum-nasi melalui ostium. Sinus paranasal berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Sinus paranasal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, lalu melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan berperan dalam pertahanan tubuh. Lalu sinus paranasal ini dibagi jadi empat. Yang pertama ada sinus maxillaris atau antrum haemori, terus ada sinus frontalis di bagian sini, depan sini, dan juga ada sinus ethmoidalis atau cellulae ethmoidalis anterior dan posterior yang ada di sini. Lalu ada sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis ada di dalam. Selanjutnya ada meatus nasi. Jadi meatus nasi ini, jadi meatus nasi ini merupakan dinding lateral kavum nasi yang memiliki tiga lengkungan tulang yang bertingkat. Oke, jadi di dalam sini ada tiga lengkungan tulang yang bertingkat atau bisa disebut sebagai konka. Yang pertama ada konka nasalis superior, media, dan juga inferior. Nah, konka nasalis itu karena dia merupakan lekukan tulang, maka dia akan membentuk ruangan. Dan ruangannya tersebut ada empat. Yang pertama ada recessus sphenoid dan meatus nasi superior, media terus juga ada inferior. Lalu pada recessus sphenoethmoidal, dia terdapat muara dari sinus sphenoidalis.
Terus untuk yang meatus nasi superior itu terdapat muara dari cellula ethmoidalis posterior. Terus untuk yang meatus nasi media itu tuh terdapat bangunan ada bula ethmoidalis yang berbentuk kubah dan merupakan muara dari cellula ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris yang merupakan salungan melengkung di bawah bula ethmoidalis yang merupakan muara dari sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidal yang di ujung anterior hiatus semilunaris. Terus sinus frontalis dan cellula ethmoidalis anterior yang juga merupakan bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Terus ada proses uncinatus yang terletak di bawah batas bawah yaitu semilunaris. Lalu untuk yang meatus nasi inferior itu terdapat muara dari ductus nasolacrimalis. Ductus nasolacrimalis ini merupakan ductus yang mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Selanjutnya, eh, kenapa sinus maxillaris sering sinusitis? Jadi sinus maxillaris itu sering sinusitis alasan yang pertama karena letaknya. Jadi letak dari ostium sinus maxillaris terletak di bagian superior, sehingga cairan atau mukus tidak bisa keluar begitu saja. Sehingga dia harus melawan gravitasi, terutama pada posisi tubuh berdiri dan juga duduk. Lalu ostium sinus maxillaris itu bermuara ke daerah yang disebut infundibulum ethmoid di dalam meatus medius. Nah, area ini tuh sangat sempit sehingga eh, sedikit jika di area situ terjadi pembengkakan sedikit saja, maka mukosa hidung dapat langsung menyumbat drainase sinus maxillaris dan memicu tekanan negatif dan penumpukan sekret. Lalu ukuran dari sinus maxillaris itu yang paling besar, sehingga jika mengalami gangguan drainase dapat menyebabkan volume akumulasi sekret dalam jumlah banyak dan meningkatkan risiko infeksi. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.